Selamat pagi teman-teman. Mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan Ibu Guru. Kita masih belajar mengenai volume bangun ruang. Kita akan bersama-sama mencari ukuran bangun ruang yang belum diketahui sesuai dengan volumenya. Atau arti kata lain adalah kita akan mencari ukuran bangun ruang yang belum diketahui namun sudah diketahui volumenya. Untuk yang pertama adalah bangun ruang kubus. Sudah diketahui bahwa volume kubus 1728 cm kubik. Yang diminta, hitunglah rusuk kubus. Maka volume kubus sama dengan atau rumus kubus ya, volumenya S kali S kali S atau S pangkat 3. Volumenya kita tulis 1728 sama dengan S3. Nah, karena dicarinya adalah rusuk, maka S-nya pindah ruas ke kiri, sedangkan volumenya pindah ruas ke kanan. Menjadi S pangkat 3 sama dengan 1728. Maka jangan lupa S-nya berubah menjadi S sama dengan akar pangkat 3 dari 1728. S sama dengan 12 cm. Dari mana kita mendapatkan 12? Yaitu dari 12 dikali 12 dikali 12, yaitu 1728. Kenapa 3 kali 12-nya? Karena di sini yang diminta adalah akar pangkat 3. Yang kedua adalah balok. Diketahui bahwa volume balok 240 cm kubik. Kemudian panjang balok 8 cm dan tinggi balok 5 cm. Yang diminta, hitunglah lebar balok. Maka rumusnya menggunakan rumus volume, yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas balok merupakan persegi panjang. Karena itu, luas alasnya yaitu panjang kali lebar. Maka menjadi volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya sudah diketahui 240 sama dengan panjangnya 8 dikali lebar, karena lebar yang ditanya, kemudian dikali 5. Hasilnya 240 sama dengan 8 dikali 5, 40 dikali lebar. Karena yang ditanya lebar berpindah ruas ke kiri menjadi 260 per 40. Hasilnya 6 cm. Maka balok tersebut lebarnya adalah 6 cm. Yang ketiga, prisma segitiga, di mana volume prisma sudah diketahui yaitu 200 cm kubik dan panjang alasnya 5 cm. Sedangkan tinggi alasnya 4 cm. Kalau dilihat dari alas prisma ini adalah segitiga, dan yang ditanya adalah hitung tinggi prisma segitiga. Maka jawabnya adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alas di sini adalah luas alas segitiga, karena alas dari prisma ini adalah segitiga. Karena itu luas alasnya adalah setengah kali alas kali
tinggi. Kita cari tinggi prismanya. Menjadi volume sudah diketahui 200, kemudian setengah dikali 5 karena alasnya 5, kemudian dikali 4 karena tinggi alasnya adalah 4, kemudian dikalikan tinggi prisma. Hasilnya 200 sama dengan 5 dikali 4, 20. 20 dikali setengah sama dengan 10. Karena itulah 200 sama dengan 10 kali tinggi prisma. Karena yang ditanyakan tinggi prisma, maka tinggi prisma pindah ruas ke sebelah kiri. Menjadi volume atau 200 dibagi 10. Hasilnya adalah 20 cm. Maka tinggi prisma pada gambar adalah 20 cm. Yang keempat adalah 5 segi 4. Volume 5 segi 4 adalah 192 cm kubik, di mana tinggi 5 segi 4 yaitu 9 cm. Yang diminta adalah menghitung panjang rusuk atau alas limas. Kebetulan di sini adalah alas limasnya berbentuk segi 4, di mana cara mencarinya adalah sisi dikali sisi. Karena itulah kita mencari dengan diketahui volumenya. Menjadi volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volumenya 192 sama dengan 1/3 dikali sisi dikali sisi, karena alasnya ini berbentuk segi 4. Kemudian dikali 9. 192 sama dengan 3S kuadrat. 3 mendapat dari mana? Dari 1/3 dikali 9 sama dengan 3. Dan S kuadrat dari S kali S, maka lebih disimpelkan menjadi S kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah rusuk atau alasnya, panjang rusuknya yang dilambangkan dengan huruf S ini, maka S berpindah ruas ke kiri menjadi S kuadrat sama dengan 192/3. S kuadrat sama dengan 64. Ingat, yang kita cari S-nya ya, bukan S kuadratnya. Karena itu berubah menjadi S sama dengan akar kuadrat dari 64, yaitu S sama dengan 8. Artinya apa? Mengapa kok hasilnya 8? Didapat dari 8 dikali 8 adalah 64. Nah, kembarnya ini angka 8. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Karena yang diminta adalah akar kuadrat. Ya, akar kuadrat atau akar dari 2. Berarti hasilnya adalah 8 cm. Yang kelima adalah tabung, di mana volume tabung sudah diketahui yaitu 2512 cm kubik. Dengan jari alasnya adalah 10 cm, karena jari-jarinya ini berbentuk lingkaran. Yang diminta adalah hitunglah tinggi tabung. Karena itu kita menggunakan rumus volume, yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Volume, luas alasnya adalah Pi kali R kuadrat, karena alasnya ini adalah lingkaran. Karena itu adalah Pi kali R kuadrat. Volume sama dengan Pi kali R kuadrat dikali tinggi tabung. Volumenya 2512 sama dengan Pi-nya digunakan atau menggunakan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali tinggi tabung.
Volume 2512 sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10, hasilnya adalah 314. Kemudian dikalikan dengan tinggi tabung. Karena yang ditanya tinggi tabung, maka pindah ruas menjadi tinggi tabung sama dengan volume dibagi 314, atau tinggi tabung sama dengan 2512 dibagi 314. Hasilnya adalah 8 cm. Karena itulah atau maka itulah bahwa tinggi tabung adalah 8 cm. Yang keenam adalah kerucut. Volume kerucut 1386 cm3 dengan jari-jari alas kerucut adalah 21 cm. Yang diminta adalah hitung tinggi kerucut. Maka bisa dicari dengan rumus volume, yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alasnya, karena lingkaran maka menggunakan rumus lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat dikali tinggi kerucut. Volumenya sudah diketahui 1386, karena itulah menjadi 1386 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali tinggi tabung. Nah, kita bisa mencoretnya ya, 1/3, 3 dibagi 21 sama dengan 7 dan 3 habis, 22/7 bisa dicoret juga angka 7-nya dengan 21, 7 habis sisa 3. Karena itulah menjadi menjadi 1386 sama dengan sisanya yang tadi ya, dikalikan menjadi 22 dikali 7 dikali 3 dikali tinggi tabung. Kemudian 1386 sama dengan 22 dikali 7 dikali 3, hasilnya adalah 462 dikalikan tinggi tabung. Maka tinggi tabung sama dengan 1386 dibagi 462 sama dengan 3 cm. Ini adalah tinggi dari kerucut, yaitu 3 cm.